warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003158, Departemen Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai perencanaan usaha atau business plan. Baiklah, masuk yang pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakangnya peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar, karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha, maka semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Di sini, saya ingin mengembangkan usaha telatela saus mayo, merupakan salah satu makanan yang disukai para remaja saat ini. Siapa yang tidak tahu dengan cemilan ini? Dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka saya berencana untuk merancang usaha kulinernya, yang tentunya saya melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk saya. Masuk ke tahap awal yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada bidang usaha. Usaha telatela saus mayo ini termasuk ke dalam bidang usaha informal, karena bisnis ini tidak dikelola oleh badan usaha seperti PT, VC, dan koperasi. Bisnis ini rencananya cuma dikelola sendiri. Dan juga bisnis ini tidak harus mempunyai izin usaha. Yang kedua ada jenis produk. Produk ini merupakan produk yang termasuk ke dalam kelompok barang, bukan jasa. Karena produk ini merupakan makanan yang terbuat dari singkong dan dapat dinikmati sebagai cemilan sehat bagi konsumen. Dan yang ketiga ada analisis proses produksi. Desain produk akan dilakukan pembaharuan supaya tidak monoton dan dapat menarik konsumen yang luas lagi. Selain itu, dalam pemilihan bahan baku, produk yang dipilih memiliki kualitas di atas rata-rata, tetapi memiliki harga yang terjangkau. Yang keempat, promosi. Proses promosi pada usaha produk telatela saus mayo ini dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan penyampaian secara langsung ke konsumen. Secara online dapat melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Dilakukan dengan mengunggah foto produk ataupun video dokumentasi mengenai produk tersebut. Yang kelima ada proses pemasaran. Proses pemasaran ini dilakukan juga secara offline dan online. Secara online dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang ada. Yang keenam ada resiko bisnis dan pengolahannya. Bahan utama dari produk ini adalah singkong. Apabila singkong sudah terlalu masak akan mengalami kebusukan. Persaingan terhadap produk-produk baru yang semakin ketat antara produk yang sama-sama menggunakan inovasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan metode pelaksanaan, di mana metode ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada tahap awal, di mana tahap awal ini perencanaan tentang bagaimana desain yang akan dibuat dalam proses produksi. Selain itu, akan dilakukan perencanaan proses promosi dan pemasaran supaya dapat menarik minat masyarakat terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua masuk ke tahap inti. Pada tahap inti ini akan dilakukan 3 proses. Yang pertama yaitu proses produksi, ada proses promosi, dan proses pemasaran. Proses produksi direncanakan akan dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Proses promosi dan pemasaran dilakukan secara offline dan online. Dan bagian ketiga yaitu masuk ke tahap akhir. Tahap akhir akan dilakukan evaluasi meliputi evaluasi terhadap kapasitas produksi, kualitas produk, ketercapaian target pemasaran, kendala-kendala atau hambatan yang dialami selama pelaksanaan proses kegiatan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kerja saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.